di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Orais. Salam Tanah Hijau. Oke Scott Orais, masuk ke game week 20 ya. Ini hitungannya udah paruh kedua nih Scott. Betul. Paruh kedua, tahun baru. Tahun baru, semangat baru. Semangat baru. Panah hijau. Tapi tidak untuk Manchester United karena menghadapi masa-masa yang sulit sepertinya. Berapa kalah beruntun Scott? 3 ya? Apa 3 apa 4? 3 ya? Bournemouth, Wolves, Newcastle. Nah, gak apa-apa Scott. Ya, yang penting kita nggak pakai aset MU aja lah. Ya, aduh. Di game week kemarin sih lumayan game week yang panjang ya, soalnya match terakhir itu baru semalam ya, Brentford lawan Arsenal gitu, dan kita harus ketemu lagi di game week 20 di hari Sabtu, deadline-nya jam 6. Jadi ya masih dalam ritme tahun baru dan Boxing Days. Kayaknya sih normal tuh di setelah ya bulan Januari, mungkin minggu kedua tuh udah mulai normal lah gitu. Terus Februari ada break, baru nanti mulai lagi beberapa minggu. Berapa breaknya kalau nggak salah 2 minggu ya kalau nggak salah. Betul, 2 minggu. 2 minggu ya. Yang belum tahu kan kemarin udah ada informasi bahwa wildcard udah ada yang terbaru ya, wildcard untuk tahun kedua. Nah, yang kemarin belum sempat menggunakan wildcard, apakah akan diakumulasi atau tidak? Oh enggak, hilang, angus. Jadi kalau yang kemarin wildcard-nya nggak dipakai, ya tetap cuman punya satu squad. Wah, rugi banget sebenarnya ya. Iya, makanya kemarin kita ingetin tuh game week 19 sebelum kalau masih punya wildcard, buruan dipakai gitu, karena sayang. Gitu. Iya. Game week 20 ini ada beberapa match yang jadi target mungkin ya, di antaranya ada Liverpool lawan MU, itu bisa nggak sih? Iya. Ya mau mengucapkan aja untuk para manajer yang terlalu pede menggunakan Salah, apalagi menggunakan chipnya triple captain, siap-siap aja menangis. Ada orang, saya juga heran Scott. Cuma MU emang yang bisa bikin manajer tuh ragu nih kapan pakai triple captain. Padahal Liverpool tuh punya double game week nanti. Biasanya kan ya udah pasti nanti double game week gitu kan. Ini lawan MU mereka ragu. Ini sekarang aja apa gimana nih? Bener banget. Apalagi setelah kemarin ramai-ramai Liverpoolnya menang, terus MU-nya kalah gitu. Para manajer tuh mikir sampai trending topik kalau nggak salah di X itu, apakah ini saatnya menggunakan triple captain Salah katanya. Wah ini udah kebablasan orang-orang ada. Tapi kalau lihat historinya memang nggak justru ini ya seret gol ya kalau Liverpool lawan MU di Anfield gitu beberapa musim kebelakang gitu, atau atau hujan gol? Enggak juga sih, enggak juga kalau seret gol, enggak juga. Enggak ya. Tapi ya kalau triple captain Salah kayaknya agak kurang tepat waktunya. Setuju nggak Scott Ubay? Ya, kurang tepat. Terlalu ini ya, terlalu garis baik sama MU ya Scott ya. Ya namanya juga derby. Ya maksudnya sejago-jagonya Liverpool gitu saat ini, biasanya kalau lawan MU atau lawan Everton gitu, sejelek-jeleknya Everton atau MU, kayaknya akan jadi laga yang sulit gitu. Jadi untuk para manajer, siapa tahu ini jadi jebakan juga untuk para triple captain, jadinya ya harap berhati-hati, tapi kalau mau jadi kaptenin Salah ya bukan masalah. Oke, langsung aja kita ke Scott pick. Kita pakai 3-4-3 Scott sekarang. 3-4-3. Di posisi kiper, ini kiper yang lumayan tren ya, karena Nottingham Forest ini clean sheet-nya 3 kali nih 4 game week terakhir, yaitu Sales, harganya 4,8, TSB 11,6%. Sales ini dalam 4 game week terakhir save percentage-nya peringkat pertama di antara semua kiper, 90,9%, dengan 10 save, 3 clean sheet, hanya kebobolan sekali gitu. Jadi wah ini the best sih. Lawannya juga nanti kan kalau nggak salah Wolves lawan Wolves ya. Wolves yang kehilangan Cunnya gitu. Jadi ya semoga Nottingham Forest dapat clean sheet gitu ketika Wolves tanpa Cunnya gitu. Ya, ini menarik juga. Sales ini adalah kiper yang poinnya tertinggi saat ini ya. Karena
di Premier League musim ini jarang sekali mendapatkan clean sheet. Para kiper-kiper itu, Sales ini salah satu dari 4 game week udah dapat 3 clean sheet, itu sebuah poin yang maksimal sih. Tuh. Next code. Oke, untuk posisi B kita pilih Robinson dari Fulham, harganya 5, TSB-nya 23,8%, potensi clean sheet-nya. Fulham ini adalah tim nomor 9 yang jarang terancam melalui tendangan, hanya 49 kali, dan sudah menciptakan 1 clean sheet. Lalu secara statistik individu ada potensi gol maupun assist dari Robinson. Dari 4 game week terakhir, Robinson ini adalah top 2 defender yang created chance-nya sudah 11. Dan juga dari 4 game week terakhir, dia adalah top 5 defender yang XGI-nya cukup tinggi, yaitu 1,2. Nah, ini menjadi menarik juga nih untuk Fulham sendiri gitu. Karena salah satu, tadi sudah dijelaskan juga bahwa di Premier League sekarang itu jarang sekali defender atau kiper yang mendapatkan clean sheet, jadi attacking point menjadi kunci utama lah untuk di Premier League musim ini. Apalagi Fulham dengan Robinson-nya mainnya konsisten, terus lawannya Ipswich Town, walaupun kemarin baru menang lawan Chelsea, tapi tetap mereka adalah salah satu tim yang sulit untuk mencetak gol. Oke, Robinson ya menarik, karena beberapa game juga kita udah nggak taruh Robinson karena ada banyak sih, defendernya Nottingham Forest juga bagus, defendernya Arsenal, defendernya Newcastle juga, jadi beberapa kali Robinson kita pinggirkan gitu karena harus mengakomodir yang lebih potensial gitu kan. Oke. Next kita pilih TAA ya. Nah ini aset pertama dari Liverpool. TAA harga 7,2. TSB lumayan tinggi sih ini 26,6%. Akan lawan MU ya di Anfield. Yang MU itu memang selain 3 kali kalah beruntun dan juga secara statistik 4 game terakhir gol konversinya keempat rendah, hanya 4,3%. Mencetak 2 gol saja gitu kan. Selain punya potensi clean sheet, Arnold juga sebenarnya secara individu punya potensi gol atau assist gitu, karena dalam 4 game terakhir dia peringkat pertama defender atau back yang paling banyak menciptakan created chance, ada 11, shots-nya juga ada 5, itu keempat paling banyak juga. Jadi kayaknya TAA sih auto pick sih harusnya buat lawan MU ya. Oke, next code. Oke, untuk defender terakhir kita pilih Gvardiol dari Manchester City. Kita pilih lagi setelah kemarin City menang. Akhirnya jadi kita pilih lagi karena statistik individunya, potensi gol maupun assist dari Gvardiol dari 4 game week terakhir adalah dia adalah top 1 defender yang paling banyak melakukan shoot. Kalau tadi TAA 5 kali shoot, Gvardiol ini 7 kali shoot, harganya lebih murah. Mungkin kalau dari statistik individu, statistik clean sheet-nya agak kurang karena City jarang menang juga, baru menang kemarin. Tapi kita potensi gol maupun assist-nya adalah yang utama. Meskipun Gvardiol ini akan lawan West Ham. West Ham ini adalah salah satu tim yang gol konversinya cukup rendah. Dari 4 game terakhir, gol konversinya hanya 6% atau 3 gol saja. Jadi potensi clean sheet-nya masih tetap ada, attacking point-nya pun tidak ketinggalan untuk Gvardiol ini. Kayaknya aset terbaik untuk defender City saat ini ya Gvardiol gitu. Betul, memang Gvardiol gak ada lagi sih. Oke. Lanjut midfielder. Ke midfielder, kalau salah sih kayaknya gak usah dibahas kok ya. Salah sih gak usah perlu dibahas, kayak kalian mau fans siapapun, mau fans MU, mau fans siapapun, salah sih wajib ya, 69% nih TSB-nya juga. Harganya 13,6, cuma dikit sekarang selisihnya sama si Haaland itu ya, cuma 1,2 lah bedanya sama Haaland sekarang. Tapi return point-nya jauh lebih banyak dari Salah dibanding Haaland. Jadi apapun kalian fans siapapun harus objektif, Salah mah wajib ada. Ya benar. Oke, langsung yang kedua itu kita pilih Son ya. Kali ini kita nggak ngambil Palmer karena formnya lagi busuk juga Chelsea, kalah mulu. Chelsea-nya sih lebih tepatnya. Chelsea-nya ya. Jadi ya udahlah ganti dulu nih si Palmer karena ada Son yang Tottenham yang dalam 4 game terakhir itu gol konversinya ketiga paling tinggi, ada 18,9%. Jadi Spurs ini memang banyak nyetak gol tapi banyak kebobolan juga gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi Son juga karena punya privilege penalty taker juga, jadi ya beberapa aset pilihan mungkin ada Kulusevski, ada Maddison, Brennan Johnson. Maddison kemarin beberapa kali dicadangin, jadi menit bermainnya kurang bagus. Jadi kalau yang mau paling aman sih memang Son, tapi harganya 9,9. Ini kayaknya turun nih dari 10 kalau nggak salah. Harganya turun 9,9. Jadi boleh jadi pilihan
untuk di game ini gitu. Kalau misalkan punya Son, silakan dimainin gitu. Kalaupun nggak punya, bisa jadi opsi buat ditransfer. Cuman perlu dilihat juga nih FDR ke depan jadwalnya bagus apa enggak. Iya. Ya mungkin setelah Kulusevski atau Maddison yang inkonsisten, kemarin cuma main 20 menit Maddison ya, dua game week terakhir setelah banyak yang beli. Agak membingungkan juga sih ini untuk aset Spurs ini gitu. Kayaknya pelatihnya ingin niru Pep Roulette atau gimana, nggak tahu juga. Ini ya, Ange Roulette. Ange Roulette. Oke. Yang ketiga ada siapa, Scott? Yang ketiga dan keempat, kita pilih dua midfielder yang sedang naik daun dan harganya tidak terlalu mahal, yaitu Semenyo dari Bournemouth dan juga Mbeumo dari Brentford. Semenyo harganya 5,6, Mbeumo harganya 7,7. Untuk Semenyo ini, Brentford lagi naik daun juga. Bournemouth lagi naik daun juga. Secara tim dari 4 game week terakhir, tim ini adalah salah satu tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 73 kali dan sudah menciptakan 6 gol. Terus Bournemouth ini akan lawan Everton. Everton ini salah satu tim yang sering kali terancam melalui tendangan gitu. Sudah 60 kali dari 4 game week terakhir. Terus secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Semenyo ini adalah top 2 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 23 kali dan sudah menciptakan 1 gol. Untuk Mbeumo sendiri, Brentford meskipun kemarin baru kalah lawan Arsenal, sekarang lawan Southampton atau lawan juru kunci. Dari 4 game week terakhir, Southampton ini terancamnya sering banget gitu, 68 kali dan baru 1 kali clean sheet. Jadi potensi Mbeumo untuk mencetak gol maupun aset Brentford lainnya cukup besar. Untuk statistik individunya, Mbeumo ini adalah top 3 midfielder gol konversi, yaitu 33,3% dan sudah mencetak 2 gol. Jadi sangat efektif sekali Mbeumo ini untuk aset Brentford. Selain itu, Mbeumo ini di EPL adalah seorang midfielder, tapi ketika eye test atau di statistik dia adalah seorang penyerang gitu. Jadi ya nggak akan salah lah kalau kita pilih Semenyo atau Mbeumo. Ya kemarin juga Mbeumo lawan tim yang berat banget bisa nyetak gol. Calon juara nggak? Nggak, jangan ngomong gitu nih, nggak terlalu sesumbar nih bikin ini, Scott. Bikin gagal juara mulu. Nah, Mbeumo juga kemarin cetak 1 gol ya ke gawang Arsenal lewat counter gitu kan di kanan. Nah, yang menarik dari Mbeumo ini mungkin memang shots-nya gak banyak, tapi ketika dia dapat peluang, Mbeumo tuh klinikal gitu, efektif, Scott. Jadi sekali dapat peluang yang nggak harus terbuka banget gitu, tapi si Mbeumo ini lumayan insting mencetak golnya lumayan tinggi gitu dibanding aset-aset yang lain. Mungkin pilihan lain selain Mbeumo kalau mau aset Brentford ada Wissa, ada Damsgaard, mungkinnya ya 3 itulah. Tapi potensi tertinggi tetap Mbeumo dengan harga 7,7 ya. Mungkin buat kalian yang mau pindah dari Saka, misalnya masih punya Saka gitu, bisa downgrade ke Mbeumo, terus sisa duitnya bisa upgrade ke back, ke TAA, atau belum punya Isak, beli Isak gitu. Oke, masuk ke striker, ke forward. Yang pertama ada Isak ya, Isak juga kayaknya nggak perlu dibahas, Scott ya. Isak mah sama kayak Salah, jadi setiap game week wajib siapapun lawannya, karena sudah terbukti gitu. Isak mau lawan yang susah, mau lawan yang low block, mau lawan yang high press, mau lawan yang apapun, dia bisa aja cetak golnya dari mana aja gitu. Jadi kemarin aja lawan MU mencetak gol menit keempat, Scott, ya nggak sih? Kalau nggak salah menit keempat tuh. Pokoknya serangan pertamanya Newcastle lah itu. Ya. Agak nyebelin juga sih, Isak ini striker tapi dia skillnya bagus banget. Dia create chance-nya bisa berbagi ruang gitu. Secara statistik individu juga kan create chance-nya dia nomor 1. Create chance nomor 1, shots nomor 1 ya, ini di 4 game week terakhir. Jadi secara form ini lagi bagus banget Isak, jadi harus wajib banget punya Isak. Nah mungkin mungkin nama kedua nih, Scott, yang lumayan debatable, tapi kita udah sebenarnya rekomendasiin di grafis kita yang tips setiap game week itu, ada nama Haaland tuh di 2 game week terakhir. Nah sekarang baru kita masukin ke Scott pick Haaland, karena lawannya adalah West Ham. Dan West Ham ini 4 game week terakhir adalah tim dengan shots conceded atau terancam melalui tendangan itu peringkat pertama, jadi paling banyak gitu, paling sering terancam. Ada 81 shots conceded dari 4 game terakhir, kebobolan 7 gol, cuma sekali clean sheet. Dan Fabianski nggak tahu tuh masih cedera apa enggak, saya lupa apakah udah balik atau enggak.
Jadi pertahanannya mungkin belum sekuat kemarin-kemarin, meskipun kemarin-kemarin juga nggak terlalu kuat-kuat banget sih. Iya, Jadi iya, kayaknya iya. cocok nih buat ambil Haaland sekarang gitu. Dengan harga yang lagi turun 14,8, lumayan loh. 14,8 ternyata Haaland dibeli, terus ternyata return point-nya banyak, terus banyak yang beli, itu untung gede, lumayan pasti. Untung Hmm. gede. Iya, iya, iya. Secara statistik juga memang Haaland masih strong gitu kan. 4 game week terakhir, Haaland itu shots-nya ke-6 paling banyak di antara semua striker, ada 10, mencetak 1 gol, dan created chance-nya dari 4 game week terakhir juga peringkat ke-5 dari semua striker, ada 5. Jadi kayaknya udah banyak nih alasan atau justifikasi kita buat ambil Haaland gitu di apalagi lawan West Ham gitu kan. Tapi secara jangka panjang juga masih oke sih ini 4 game week ke depan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya cuman itu agak satu kekurangannya, Scott Ubay sering bilang kalau Haaland itu dengan harga sekian dan sekarang banyaknya striker yang bagus gitu, cetak 1 gol pun kayaknya bakal kurang. Gitu, Cuman betul. Haaland ini mungkin sekarang poinnya salah satu yang tertinggi juga. Ini momen baliknya Haaland mungkin saat ini gitu. Ya nggak ada yang tahu juga. Betul, betul, betul. Ya, karena harganya yang sangat premium ya. Jadi cetak 1 gol tuh berasa kayak aduh masih kurang sih gitu. Minimal 1 gol 1 assist kek atau gimana gitu. Karena Salah juga terlalu sering 1 gol 1 assist gitu. Dengan harga yang Bener, jauh lebih murah. Nah itu. bener banget. Jadi ekspektasi kita ke Haaland ini sangat tinggi gitu. Terakhir di forward ada siapa, Scott? Forward terakhir kita pilih Oli Watkins dari Aston Villa. Akhirnya return lagi poinnya gitu. Setelah 4 game week nggak dapat poin, sekarang akhirnya Watkins dapat poin lagi kemarin cetak gol. Harganya 8,8, TSB-nya 16%. Aston Villa akan lawan Leicester. Leicester ini salah satu tim paling banyak terancam melalui tendangan, yaitu 68 kali dan sudah kebobolan 7 gol. Terus Watkins ini klinikal banget, dari 4 game week terakhir sudah menciptakan 7 shoot dan 1 gol. Ya agak pertaruhan juga gitu, tapi ini lebih baik dibanding Haaland secara harga dan juga mungkin fixture list-nya lebih bagus gitu. Jadi kita pilih Watkins ini untuk jaga-jaga apabila penyerang-penyerang lainnya atau Aston Villa kembali lagi ke perform terbaiknya gitu, karena Liga Champions sudah mau mulai lagi, udah mau panas lagi gitu. Jadinya Watkins akan kembali lagi. Ya, dan ini juga kalau misalkan ada manajer yang punya Cunha, terus karena Pengen Cunha juga ganti upgrade dikit lah. ya karena Wolves juga jadwalnya jelek Scott ke depan. Jadi kalau misalkan butuh pengganti Cunha, kayaknya Watkins juga oke gitu. Watkins oke. Jadi ya salah satu opsi buat ganti Cunha lah. Tapi ada beberapa juga manajer yang lebih pilih tahan Cunha gitu karena cuma 1 match. Terus cukup yakin sama Cunha gitu meskipun jadwalnya jelek gitu. Biasa, ketemu enggak. Langsung ke diferensial. Diferensial di posisi kiper ada penggantinya si Flecken ya, Valdimarsson dari Brentford. Harganya murah banget 3,9. TSB-nya 4%. Dan kita pilih Valdimarsson karena lawannya Soton ya. Karena Soton ini 4 game terakhir gol konversinya paling rendah cuma 2,6%, hanya cetak 1 gol. Terus sementara resikonya karena Brentford juga bukan tim dengan pertahanan yang bagus ya. Jadi resikonya di situ sih pilih Valdimarsson. Di statistik juga dia Brentford 4 game terakhir shot conceded-nya paling banyak kedua, ada 74, hanya 1 clean sheet. Jadi ya itulah dia Brentford ini. Padahal Brentford itu beberapa musim sebelumnya pertahanannya kuat loh, tapi sekarang tuh aduh parah sih Brentford ini. Iya. Ini agak unik juga ya, setelah kita sudah lama tidak merasakan para pemain FPL dari Iceland gitu. Akhirnya ada lagi setelah lagi dulu ya. Si siapa? Gifli Sigurdsson ya dari Gifli Sigurdsson menghilangkan karena ada kasus dan lain-lain. Akhirnya ada lagi nih aset dari Iceland. Menarik Valdimarsson. Oke, di back ada siapa Scott? Oke, untuk back dan juga midfielder, untuk back kita pilih Kekes dari Bournemouth dan untuk midfielder kita pilih Gibbs White dari Nottingham Forest. Kekes ini harganya 4,7, TSB-nya 6,7%. Lawannya Everton tadi salah satu tim yang seret sekali gol dari 4 game terakhir, baru menciptakan 1 gol aja gitu. Secara statistik individu juga potensinya cukup bagus. Kekes ini salah defender dengan
shoot paling banyak di Bournemouth, yaitu 4 kali dan kreativitasnya 4. Cuman resikonya adalah Bournemouth ini salah satu tim yang paling banyak terancam meskipun sudah menciptakan 2 clean sheet. Lalu untuk midfielder kita pilih Gibbs White, ini bagus sekali attacking midfieldernya dari Nottingham Forest yang sedang naik daun gitu. Statistiknya tadi sama, bagus juga untuk timnya, top 6 gol konversi 14,6%, sudah menciptakan 7 gol dari 4 game week terakhir untuk Nottingham Forest. Untuk statistik individu juga, dari 4 game week terakhir, Gibbs White ini adalah top 7 midfielder yang XGI-nya cukup tinggi, yaitu 2,28, sudah menciptakan 1 gol dan 2 assist. Cuman ya, lawannya adalah Wolves, meskipun tanpa Cunha, Wolves ini salah satu tim yang attacking point-nya lumayan bagus juga gitu. Oke, Kerkes ya. Mungkin selain Kerkes ada kemarin yang naik daun si Huijsen. Siapa sih penyebutnya? Huijsen ya, betul. Huijsen. Tapi kalau Aina masih masuk diferensial enggak kayaknya ya, karena kayaknya Aina banyak yang punya. Iya. Aina dari Nottingham Forest ya lumayan sih. Kalau misalkan yang lebih diferensial di Nottingham Forest ada Milenkovic atau Neko Williams. Milenkovic, betul. Kayaknya TSB-nya masih rendah itu 2. Aina udah 22%, gila. Aina, Trent Alexander-Arnold itu. Lanjut ke forward. Ke forward kita pilih striker andalannya Arteta ya, Gabriel Jesus. Harganya 6,8, buset, udah turun berapa ini? Saya masih ingat musim pertamanya Gabsus di Arsenal. 9 ya kalau nggak salah. Harganya 8, Scott. 8 ya? Ya 8, sekarang 6,8. Jadi waktu itu Scott kalau nggak salah ya, Gabriel Jesus waktu pertama pindah ke Arsenal, di pramusim dia bagus banget main gitu, banyak cetak gol, tapi dia flop waktu awal-awal dan mulai ada perbaikan ketika menuju akhir-akhir. Cuman ada yang ganggunya adalah cedera ya. Cedera, betul. Itu aja asal mah cedera lagi aneh. Sekarang kayak Saka yang cedera itu kan, cuman ya udahlah ya. Gabsus harga 0,8, TSB 7,3%. Arsenal nanti bakal lawan Brighton away ya. Di 4 game terakhir juga Arsenal gol konversinya peringkat kelima paling tinggi 16,7%. In the box-nya 44, on target 20, cetak 9 gol. Terus di Gabsus juga 4 game terakhir ya. Forward dengan SGI ke-6 paling tinggi. SGI itu expected goals involvement. Jadi XG ditambah XA. Jadi angka harapan gol ditambah angka harapan assist. Pokoknya yang terlibat dalam gol lah itu. Dan mencetak 3 gol di 3 match beruntun ya. Tapi belum cetak assist. Risikonya memang Arsenal ini tanpa Saka menurut saya agak beda mainnya gitu. Kemarin Arteta coba-coba nih mainin Martinelli di kanan, terus semalam mainin bocil 18 tahun si Nwaneri itu di kanan. Dan kayaknya Arteta lagi nyari cara gimana Arsenal bermain tanpa Saka gitu. Tapi menurut saya bersama Nwaneri semalam tuh taktik yang menarik gitu. Karena Nwaneri masih muda kan, kayak berani dia ngambil passing-passing yang bahaya juga dia berani gitu. Jadi Arsenal kalau sekarang mungkin keran golnya akan ke Gabsus gitu karena gak ada Saka. Nah, ini nih salah satu pertimbangan penting bagi para manajer adalah ketika Saka hilang, Gabsus ini bisa mengganti poin-poin para manajer. Nah, itu. Bukan Havertz, bukan Martinelli, bukan Odegaard, menurut saya lebih ke Gabsus sih. Menarik. Oke, sebelum kapten kita review tim dulu, Scott ya. Review dulu, wah ini nih yang ditunggu-tunggu. Ternyata banyak juga peminatnya ya. Baru tadi sore kan ya diposting, udah ada 80 lebih yang pengen di-review. Jadi kita pilih 3 di review di video Scott Pick. Sisanya kita review semampunya aja lah di komen kali ya. Kalau di review semuanya di video kayaknya sampai durasinya 12 jam lebih. Ya. 2 hari kita bikin videonya. 2 hari. Yang pertama Scott, siapa? Yang pertama ini wait ada dari Scott. Ada kita ngambil 3 ya. Review pertama dari tukang cuci piring @notification. Reviewnya Bang, in the bank ada 3. Free transfernya ada 0 ya, udah nggak punya free transfer ternyata dia. Kayaknya ini nggak perlu di review soal siapa beli pemain, cuman
Fans Chelsea nih kayaknya orangnya nih. Iya, iya. Kayak. Scott Boy gimana? Wait, kiper oke sih. Gabriel, Colwill, Hall, Rogers, Faiz, Mazraoui. Menurut saya sebenarnya udah cukup apa ya? Aset-aset pentingnya udah ada semua sih, udah cukup gitu. Meskipun kalau punya duit sih TAA bisa dimasukin sih. Cuman sekarang kan dia udah free transfernya 0 ya. Kalau saya mungkin bakal coba nyari cara buat dapat aset City ya, entah itu midfielder atau Haaland. Karena di sini nggak ada aset City dan kebanyakan aset Chelsea, menurut saya lebih perlu masukin aset City, entah itu nuker Colwill ke Gvardiol atau Enzo improve ke Bernardo atau Foden gitu. Atau kalau mau minus 8 ya dapetin Haaland gitu sih kalau saya. Iya, menarik. Kalau penggunaan chip bagaimana? Cocok nggak untuk squad ini? Jangan dulu Belum sih perlu kalau kayaknya ya? Belum perlu. Aman sih. Selama punya Salah, Isak, kayaknya untuk kalau misalkan tujuannya buat pertahanin klasmen ya nggak yang ngejar-ngejar banget sih. Main aman aja sih kayaknya mah. Kalau kecuali mau ngejar klasmen ya perlu lebih banyak pemain diferensial. Ini pemain diferensialnya Gakpo, Raul, Enzo, Colwill mungkin. Sisanya sih tim Pep. Kalau Scotlandnya gimana? Kalau untuk Game Week 20 ya, karena ini reviewnya Game Week 20 dan dia nggak ada free transfer, simpel aja sih. Turunin Salah, naikin Mazraoui, kaptenin Mbeumo. Gila. Turunin Salah, naikin Mazraoui, gila. Kapten Mbeumo, kalau nggak Palmer. Wah, saya nggak tanggung jawab ya. Ini siapa notification? Bercanda. Ini kayaknya udah nggak usah di review, udah cocok. Mungkin pemilihan kapten aja yang meragukan, udah itu aja sih. Oke. Tapi gimana menurut Scott Boy? Ide bagus naikin Mazraoui, turunin Salah. Wah itu gila sih, ide gila ya. Wah itu ide gila sih, itu gila. Aduh, jangan ya, tobat. Oke, terima kasih tukang cuci piring. Oke, next ada dari Sportator. @sport SSS 05. Ini 0 apa O sih? Nah itu pokoknya. 0 itu 0. 0 ya. 5 dari 6 game week terakhir panah merah. Merona menyala dengan 1 free transfer dan 0,6 in the bank. Harus diapakan spot ini, Dit? Wait. Oke. Ada Ahmad kok dicadangin, aneh ya. Ini kenapa kita milihnya yang ada aset MU mulu ya? Dan semuanya cadangan lagi. Semuanya cadangan lagi, parah nih. Ini udah bagus sih. Saya mungkin kalau misalkan ini ada 1 free transfer ya. Kalau mau pakai free transfer, kayaknya lebih transfer out si Ahmad sih. Rogers sih. Rogers ini cederanya panjang nggak ya? Kalau Rogers diambil berarti kan dia harganya sekitar 5 ya kalau nggak salah. 5-an belum nyampe 6. Berarti bisa tukernya nggak banyak pilihan juga ya. Rogers ini suspend bukan cedera sampai sampai 15 Januari. Kayaknya harus buru-buru dilepas belum turun. Meskipun harganya ya nggak beda jauh sama Ahmad. Ahmad 5,6, Rogers 5,5. Iya. Kalau misalkan si Rogersnya di take out, penggantinya pun nggak banyak pilihan sih di harga 5 ya. Betul. Jadi, gimana Scott kalau misalkan Rogernya kita simpan dulu di cadangan, Ahmad mainin karena namanya derby bakal gambling gitu ya, kita buang cunnya dulu gitu. Dengan harga yang lumayan tinggi, midfield striker kayaknya ada yang lebih bagus kayak Wood mungkin. Ya benar. Kalau ya take out Cunha mungkin terus masukin Wood.
Itu opsi yang bagus sih. Terus Ahmad dimainin ya is okay karena Ahmad kan midfielder ya. Tapi Ahmad menit bermainnya gimana Scott? Aman nggak tuh? Full. Oh ya. Di atas 80. Oke, berarti itu opsi yang bagus sih. Jadi Cunha dijual tuker Wood ya. Bisa ke Wood atau ke Watkins nggak cukup sih duitnya. Ke Wood paling. Atau mau lebih diferensial ke Gabsus. Lebih bagus. Ada Wood, ada Gabsus juga ya di sana. Kalau Cunha kan harganya 7 kalau nggak salah tuh, bisa di upgrade ke sana. Bisa. Malah masih ada tambahan kan Gabsus harga 6,8 tuh ya. Ya betul. Gabsus 6,8, Cunha 7 sekian. Jadi lumayan punya saving yang lebih banyak terus nanti bisa upgrade di midfielder tuh kalau mau gantiin Rodgers atau Ahmad. Tapi Rodgers juga karena jadwal Aston Villa nggak jelek-jelek amat ya kayaknya Rodgers bukan aset yang jelek sih dengan harga segitu ya, harga 5 gitu. Jadi pilihan bagus juga sebenarnya Rodgers. Jadi setuju sih, Cunha-nya ditarik, masukin Wood atau Gabsus. Terus kalau nggak mau ada aset MU di line up, ya udah Digne aja masukin jadi 4-3-3. Betul, setuju. Karena lawannya juga Leicester kan, jadi ya udahlah Digne aja sebenarnya mah. Kalau keepers, oke. Sip, kalau ini mah aman lah ini. Terakhir dari Rizal, @riumakamerad, free transfer 3, budget 1,5 di bank. Wah, mantap ini nih. Ada Wood, ada Isak, ada Cunha, Salah, Ahmad, Sar, Palmer, Bowen, Hal, Arnold, Porro, Faes, Aina. Wah, ini mah mantap sih. Kayaknya sih kalau karena ada 3 free transfer ya, satu-satunya yang urgent banget sih Bowen ya. Betul, setuju. Bowen bisa dicabut, masukin. Kalau saya prefer aset City sih kalau sekarang. Bernardo, Foden atau aset Spurs mungkin ya si Son atau siapa gitu kalau duitnya masuk. Mbeumo juga masih oke sih kayaknya untuk Brentford, dia harganya nggak terlalu jauh sama Bowen, cuma naik 0,3 aja. Karena dia masih punya in the bank-nya 1,5 masih cukup kayaknya. Betul. Sama mungkin karena di sini ada 3 free transfer ya, kalau mau agak poya-poya dikit sih ini Pedro Porro sih kayaknya lumayan mengganjal keuangan ya ini kalau di back-nya 5,5. Kayaknya defense-nya Spurs juga musim ini nggak bagus gitu, jadi sayang sih. Kecuali emang ngincer attacking point-nya si Pedro Porro, tapi attacking point-nya juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Kayaknya Pedro Porro diganti sama Lewis Hall lebih bagus untung. Ini Lewis Hall udah ada, Scott. Oh, Lewis Hall udah ada ya. Kalau mau ya back-nya Arsenal atau back-nya City sih kalau mau ganti Pedro Porro. Saliba cuman agak jauh harganya sih. Iya, harganya 6 kan ya. Jadi kalau saya sih Pedro Porro tukernya ke kalau mau yang premium ya sekalian aset back-nya Arsenal atau Guardiola, atau mau yang murah ke back-nya Wilkinson mungkin ya. Atau back-nya Bournemouth atau si Crystal Palace. Itu juga menarik tuh back-nya Crystal Palace sama Bournemouth. Terus Bowen ganti juga tuh antara Foden, Mbeumo, Gordon mungkin bagus juga Gordon buat maksimalin Newcastle. Kalau di depan kayaknya udah oke sih, Cunha bisa ditaruh di bench gitu sih kalau dari saya. Oke, udah 3 ya. Semoga review kami membantu, dan kalau nggak pun mohon maaf ya karena kami juga ya. Ya, tapi kita setidaknya bisa objektif dan berdasarkan data. Betul. Insya Allah objektif, insya Allah. Oke, terakhir Scott. Kapten sih saya sih all in salah sih kalau saya sih. Nih, Scott ada peribahasa. Hujan pasti ada redanya. Setelah kemarin red point terus, ini saatnya hujan untuk salah reda. Enggak sih, enggak sekarang.
masih lama redanya salah mah masih lama. Aduh, salah ini emang menjengkelkan, aduh. Tapi kalau selain salah sih, Haaland. Nah, Haaland. ya Haaland. Menarik. Kalau Scott siapa? Kalau saya sih Palmer setelah 2 kali nggak dapat poin, kayaknya ini waktu yang tepat nih untuk Palmer. Palmer ya? Oke. Balik lagi. Oke Scott, sekian mungkin ya, banyak udah kita bahas semua gitu. Jangan lupa buat teman-teman follow semua sosial media Pandit Football maupun Pandit FPL, ada di Instagram, ada di X, ada di TikTok, ada di YouTube-nya juga. Jangan lupa subscribe gitu. Semoga di Game Week 20 kita semua dapat panah hijau dan menyambut 2025 dengan reboisasi. Gitu. Reboisasi panah hijau, please ini. Aduh, kemarin di akhir tahun banyak yang panah merah sepertinya. Banyak panah merah, banyak yang triple digit juga, Scott. Iya. Oke, Scott. Terima kasih buat semua yang menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Tonai. Salam panah hijau.